Shalom jemaat House of Worship yang berkati Tuhan. Hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya mari siapkan hati kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur, limpah terima kasih banyak kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena besarlah kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukti penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami siapkan hati kami. Kami rindu menyembah Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus hadir dan bertahta dalam hidup kami, karena kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
anugerah-Mu yang tak terkatakan itu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hari ini kami ingin lagi dibentuk bejana hati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu di hadapan kami hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seluruh family How yang luar biasa, sampai hari ini masih tetap luar biasa bersemangat, bergairah dengan Tuhan, bahkan terus berpuasa. Saya akan membawa saudara untuk merenungkan tentang nilai reborn lagi. Dan mari buka Alkitab dari Bapak Ibu Saudara di 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin sudah beberapa kali kita mendengar nilai reborn ini, nilai lahir baru ini. Dan mungkin dari ayat yang kita baca ini ada pertanyaan yang kemudian timbul dalam benak kita. Apakah saya telah lahir dari Allah? Kita mulai coba bertanya, apakah saya telah lahir dari Allah? Bila saya telah percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, itu berarti roh saya sekarang ini baru sama sekali, karena saya sudah lahir baru, lahir dari Allah. Siapa saja yang rohnya lahir dari Allah, maka roh orang tersebut tidak ingin berbuat dosa, karena sifat dosa sudah tidak ada lagi di dalam rohnya, dan yang ada hanya sifat-sifat Allah. Iblislah sumber dosa itu. Dan setiap kali dosa itu mulai merayu-rayu kita untuk melakukannya, roh kita dengan tegas menolaknya. Tidak heran bila seringkali anak-anak Tuhan ingin berbuat dosa, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Tidak ada reaksi dari roh kita yang baru. Jadi tidak ada reaksi dari roh kita yang baru. Bila kita terlanjur berbuat dosa, hal itu bukan disebabkan oleh keinginan roh kita, tetapi karena keinginan jiwa kita yang belum diperbaharui dengan firman Allah terlalu kuat. Sedangkan roh kita sendiri lemah, maka melakukan dosa tidak bisa dihindari lagi. Kalau saja jiwa kita telah diperbaharui dengan firman Allah, maka keinginan jiwa kita akan berjalan sejalan dengan keinginan roh kita yang selalu ingin hidup menurut firman Tuhan. Sekali lagi, kalau saja jiwa kita telah diperbaharui dengan firman Allah, maka keinginan jiwa kita akan sejalan dengan keinginan roh kita yang selalu ingin hidup menurut firman Tuhan. Sehingga apabila si jahat atau disebut iblis atau dosa berusaha menjamah kita, kata menjamah di sini sama dengan menyakiti atau membujuk kita. Dia tidak akan bisa melakukannya. Mengapa? Sebab dia tidak menemukan sama sekali di dalam roh kita sifat-sifat dosa. Sedangkan di dalam jiwa kita dia tidak menemukan pikiran-pikiran dosa yang dapat dijadikan olehnya sebagai batu pijakan untuk melancarkan aksinya dalam kehidupan kita. Roh kita yang lahir dari Allah dan Roh Kudus yang juga di dalam diri kita itulah yang sebenarnya menjadi pengerem dan penjaga kita agar kita tidak berbuat dosa, sehingga si jahat tidak bisa menjamah kita.
Nah, oleh sebab itu kendalikanlah jiwa dan tubuh kita agar selalu berjalan di dalam roh yang senantiasa hidup menurut firman Tuhan. Sebagai perenungan kita, iblis selalu mencari tempat di mana sifat-sifatnya dan pikirannya ada di situ. Bila dia telah menemukannya, maka dengan mudah iblis bisa berbuat seenaknya, saudara. Iblis hanya bisa menjamah jiwa kita yang belum diperbaharui oleh firman Tuhan dan tubuh kita. Tetapi iblis tidak bisa menjamah roh kita yang telah lahir dari Allah, sebab dia tidak menemukan sifatnya di dalam diri, di dalam roh kita, karena dia tidak bisa menjamah kita lagi. Nah, dari mana saudara lahir, disitulah sifat-sifatnya saudara berada. Dari mana saudara lahir, disitulah sifat-sifatnya saudara berada. Demikianlah firman Tuhan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kita semua adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan biarlah kebenaran ini tertanam di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, menyimpannya firman dalam hati dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Tubuh jiwa roh kita terkendali sempurna oleh kuasa Roh Kudus. Ada darah anak domba Allah yang menutup bungkus setiap kita, sehingga perlindungan Tuhan itu sempurna bagi Bapak, Ibu, Saudara, seluruh family How yang luar biasa diberkati Tuhan. Mari kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih kami menyadari dengan melalui firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kami memiliki sifat-sifat yang luar biasa dari Tuhan. Karena bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah kami lagi. Kami percaya kebenaran ini akan terus menyertai kehidupan kami. Kami akan terus mendengar kebenaran ini dari apa yang kami terima melalui firman Tuhan pada saat ini. Akan mengikuti perjalanan hidup kami dan pengiringan kami akan Engkau. Mari Allah Roh Kudus berkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan sungguh-sungguh tanamkan dalam hati kami. Biar kami jadi pribadi yang berbuah dan menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun kami berada. Menghidupkan kebenaran ini di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. God bless seluruh family How yang luar biasa. Amin.